Salah satu yang saya garis bawahi bahwa perjalanan umrah dan haji itu ditandai dengan tahallul, menggunting rambut. Dalam sejarah menggunting rambut itu juga banyak hal yang menarik. Namun pada kesempatan kali ini yang saya kepingin garis bawahi adalah Rasulullah satu ketika berdoa, "Ya Allah, rahmati dan ampuni orang-orang yang muhallikin." Muhallikin itu adalah orang yang menggunting rambutnya sampai habis, dicukur habis rambutnya. Spontan para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah menyambut, "Ya Rasulullah, doakan juga orang-orang yang mukassirin, orang yang tahallul menggunting rambutnya itu tidak sampai habis, tapi sebagian saja." Rasulullah kemudian melanjutkan doanya, "Ya Allah, rahmati, ampuni orang yang muhallikin." Itu lagi yang diulang. Sahabat ngeletuk lagi, "Ya Rasulullah, doakan juga yang mukassirin." Rasulullah ulang lagi doanya, "Ya Allah, rahmati, ampuni orang yang muhallikin." 3 kali diulang, sahabat juga tidak mau nyerah. "Ya Rasulullah, doakan juga yang mukassirin." Nanti kali keempat baru Rasulullah kemudian melanjutkan doanya, "Ya Allah, rahmati dan ampuni orang yang mukassirin." Jadi ini persis perbandingan ketika sahabat bertanya persoalan ibu dan ayah. Itu 3:1. Apa hikmahnya? Bahwa sesungguhnya bila tahallul gunting rambut itu sebagai simbol berkorban, maka pengorbanan itu dinilai bukan pada banyaknya yang diserahkan oleh orang yang berkorban, tapi pengorbanan itu justru dinilai dari berapa yang masih tersisa. Maksudnya bagaimana? Kalau mencukur rambut, yang dihitung itu bukan berapa senti rambutnya yang dipotong, tapi yang mau diukur berapa senti rambutnya yang tersisa di kepala. Sehingga kalau orang ada yang berkorban menyumbang, boleh jadi yang 1 juta sumbangannya itu jauh lebih besar daripada orang yang menyumbang 100 juta. Kenapa? Karena boleh jadi yang menyumbang 1 juta yang tersisa itu lebih sedikit dibandingkan orang yang menyumbang 100 juta, simpanannya masih jauh lebih banyak. Karenanya Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf itu sumbangannya luar biasa banyaknya. Tidak ada artinya dibandingkan sumbangan Umar bin Khattab bila dilihat dari sisi nominal sumbangannya. Tapi nilai Umar bin Khattab itu jauh lebih tinggi dibandingkan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena Umar menyerahkan 50% dari harta kekayaan yang dia punya. Namun, meskipun sumbangan Umar lebih besar dibandingkan Abu Bakar, itu nilai yang dimiliki Abu Bakar jauh lebih tinggi. Kenapa? Sebab Abu Bakar itu menyerahkan 100% harta kekayaan yang dimiliki. Sehingga ke depan, kalau Hidayatullah ini memang kepingin sukses, kepingin jaya, hanya mungkin bila orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang siap berkorban. Dan menilai pengorbanan yang kita berikan, jangan lihat dari berapa banyak yang kita serahkan, tapi kita harus jujur introspeksi diri, berapa banyak aset yang masih tersisa. Itu yang akan dinilai sesungguhnya. Dan pengorbanan yang dimaksudkan tidak hanya pada sisi harta. Orang bisa berkorban waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan lain-lain. Saya analogikan, kalau ada orang yang berkorban waktu, boleh jadi yang waktunya digunakan untuk lembaga 1 jam, itu masih lebih tinggi nilainya daripada ada orang yang waktunya 10 jam habis di lembaga ini. Kenapa? Karena orang yang mengorbankan 1 jam itu memang adalah orang yang sangat padat jadwal hidupnya. Semua produktif dalam 24 jam. Sementara yang 10 jam ini,
Kalau tidak digunakan untuk lembaga, dia juga tidak tahu mau digunakan apa waktunya. Pusing sendiri, paling tidur, dan dia juga capek tidur, bangun tidak tahu mau kerja apa, ya tidur lagi. Itu tidak seberapa nilainya orang yang seperti ini. Sama dengan kalau ada batu bata yang mau dipindah, ada bertumpuk batu bata di situ mau diangkat ke dekat masjid, itu jangan dilihat hebatnya orang yang pindahkan batu bata, berapa banyak batu yang diangkat. Tapi yang mau dilihat berapa banyak tenaga yang dikerahkan. Ada orang yang angkat batu bata 50 biji, itu bisa lebih tinggi nilainya daripada yang angkat batu bata 300 biji. Kenapa? Karena yang 50 biji ini memang semua tenaganya sudah dikerahkan. Habis dan dia tidak mampu mengangkat lain. Ya, memang faktor umur, faktor penyakit. Tapi yang angkat 300, kalau dia punya kemampuan 500 tapi 300 yang diangkat sudah puas, oh yang lain 50. Masa saya sudah 300, dia sudah istirahat, ya cukup. Itu bisa lebih kecil nilainya, tergantung kemampuan dia sesungguhnya. Ke depan, kalau kader-kader Hidayatullah berpikiran dan berwatak adalah orang-orang yang siap berkorban dan melihat berapa banyak yang tersisa, insya Allah lembaga ini akan sangat menjanjikan. Allah yarham Ustadz Abdullah Said, saya analogikan sampai kepada tingkat jangankan menggunting rambut habisnya, kasarnya itu kulit kepalanya yang dikupas supaya tidak ada peluang untuk rambutnya tumbuh kembali. Dan itu dibuktikan sampai akhir hayat beliau tidak ada satu sen pun yang menjadi warisannya, sehingga anak istri tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, dan tidak punya apa-apa. Padahal inilah orang yang seharusnya paling layak untuk paling sejahtera di lembaga ini. Beliau yang mendirikan lembaga dari 0,0 dengan segala pengorbanannya. Tapi inilah yang beliau tunjukkan bagaimana seharusnya seorang pejuang sejati yang insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Tapi ke depan kalau kita sibuk hanya menuntut dan mencari hak dan lupa dan lalai dengan kewajiban, sangat mengkhawatirkan sesungguhnya.